Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back, bang lagi sama Nada di sini. Di video kali ini aku bakalan ngomongin salah satu novel yang ditulis oleh Colleen Hoover. Karena aku suka banget sama novel yang ditulis oleh Colleen Hoover yang judulnya itu It Ends With Us. Terus aku jadi pengen ngebaca semua novel yang ditulis sama Colleen Hoover, dan salah satunya ini novel yang berjudul Ugly Love. Aku udah baca dan aku bakalan ngomongin novelnya di video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini sebagai bentuk dukungan kamu buat aku. Kalau udah, kita langsung aja ke videonya. Jadi, cerita ini berceritakan tentang Tate, seorang perempuan berusia 23 tahun yang pindah ke apartemen kakak laki-lakinya karena dia harus melanjutkan kuliahnya sebagai perawat dan juga sekaligus kerja paruh waktu. Namun tiba-tiba ketika baru sampai ke apartemen kakaknya, dia melihat seorang lelaki yang tengah mabuk di depan unit apartemennya. Singkat cerita, lelaki itu bernama Miles. Dia adalah tetangga dari apartemennya yang sekaligus merupakan teman dekat dari kakak laki-lakinya Tate. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Tate dan Mel memutuskan untuk memulai hubungan yang singkatnya itu friends with benefit atau FWB-an, tapi karena mereka bukan friends, jadi bingung juga kan, ya WB-nya doang gitu. Ngerti gak sih? Ngerti lah ya. Nah, dari situ mereka memutuskan untuk memiliki hubungan, tetapi dengan beberapa peraturan atau beberapa persyaratan. Ada 2 persyaratan yang diminta oleh Miles dan 1 persyaratan yang diminta oleh Tate. Hubungan itu terus berjalan sampai salah satu di antara mereka melanggar peraturan yang sudah mereka sepakati bersama. Dan kelanjutannya mungkin bisa kamu langsung baca aja sendiri di novelnya. Ada beberapa hal yang aku suka dan juga ada beberapa hal yang gak aku suka dari novel ini. Yang pertama, aku bakal ngebahas apa dulu ya? Ngebahas apa yang aku suka dari novel ini dulu deh. Yang pertama, aku suka dengan gaya penulisan dari penulis. Itu udah pasti karena penulis tuh sangat bisa memberikan deskripsi yang benar-benar kebayang banget bagaimana rupa dari Miles, seatraktif apa dia, sehot apa dia, terus bagaimana juga apartemennya digambarkan. Itu benar-benar kebayang banget sama aku. Dan juga bahasanya enak dibaca, cepet juga bikin page turner. Itu udah hal yang wajar sih dari seorang Colleen Hoover menurut aku. Tapi ada satu ciri khas dari novel ini yang menurut aku tuh nggak nemu di novel manapun. Itu adalah layoutnya. Jadi ada beberapa tulisan yang ke bawah-bawah gitu loh. Kayak aduh, gimana aku jelasinnya? Mungkin aku bakalan liatin aja fotonya di sini atau di sini. Itu lucu aja menurut aku, kayak ke bawah-bawah. Kayak misalkan aku tidak menyukai, misalkan kayak gitu, ke bawah set kayak tangga. Terus ada juga yang di center gitu loh, di tengah-tengah gitu. Itu aku suka penulisannya. Terus yang kedua, aku suka dengan chemistry dari Tate dan Miles. Itu bener-bener kerasa banget. Walaupun hubungan mereka toksik, tapi aku suka dengan chemistry gitu. Kalau misalkan Tate lagi sama Mel berdua tuh seneng. Terutama chemistry mereka di awal-awal cerita. Di saat mereka belum memutuskan untuk menjalin hubungan yang toksik itu, aku suka banget karena gimana ya aku ngejelasinnya, si Tate ini tuh punya standar sendiri gitu. Dia tuh tahu apa yang dia mau, dan ya gimana ya, aku suka aja gitu sama Tate dengan pendiriannya gitu, dengan sikapnya. Terus aku juga suka dengan Miles yang dingin, cool, sundere gitu. Aku suka banget sama laki-laki kayak gitu ya. Kalau di cerita-cerita, kalau di dunia nyata aku udah capek sama kayak gitu. Terus yang ketiga, aku suka banget sama karakter-karakter yang ada di novel ini. Karakter di novel ini tuh nggak terlalu banyak, tapi setiap karakternya tuh punya peran masing-masing dalam kelanjutan hubungan Miles sama Tate. Kayak misalkan, yang pertama itu ada kakaknya Tate, si Corbin. Dia tuh kan jadi tokoh yang penting karena dia yang bikin Mel sama Tate itu tidak langsung bertemu kan. Terus juga ada Ian, sahabatnya Miles, yang punya pengaruh dari masa lalunya Miles, terus juga punya pengaruh dalam masa kininya Miles. Itu aku suka juga. Terus ada siapa lagi? Ada Dylan. Dylan ini cowok yang bisa dibilang cowok nyebelin, asshole banget gitu loh, karena dia tuh udah punya istri tapi dia tetap nge-flirt atau ngerayu-rayu cewek. Jadi kesel banget kan. Tapi di balik karakternya yang nyebelin itu, dia juga punya peranan penting dari kelangsungan atau dari keberlanjutan hubungan Miles sama Tate. Itu juga ada scene yang di situ aku kayak Miles, gitu loh, karena gitu. Aku nggak boleh spoiler, oke.
Terus ada juga satu karakter yang biasa disebut Cap. Dia itu adalah seorang kakek-kakek, umurnya udah tua, tapi dia tuh masih bekerja di apartemen yang mereka lagi tempati sebagai mungkin orang yang mencet-mencetin lift kali ya. Tapi di situ dia tuh benar-benar kayak penyelamat dari hubungan mereka, bisa dibilang, karena ada beberapa kata-kata dia yang bikin gitu loh. Terus apalagi ya? Oh ya, ini. Aku suka dengan masa lalunya Miles. Maksudnya diri Miles di masa lalu pas dia masih SMA. Jadi ceritanya tuh gini. Di dalam novelnya itu ada beberapa chapter kan. Chapternya tuh ganti-ganti point of view. Jadi misalkan chapter pertama itu dari point of view-nya Tate. Jadi alur waktunya tuh ya sekarang gitu. Terus lanjut ke chapter 2 itu ada di point of view-nya Miles. Tapi alurnya atau waktunya itu pas flashback dia waktu masih SMA gitu. Terus selanjutnya Tate, selanjutnya Miles, kayak gitu-gitu loh. Jadi pas waktu aku baca masa lalunya Miles dari point of view-nya Miles, itu tuh ngerasa lucu banget gitu loh. Karena dia tuh dulu waktu pas masih SMA sama dia sekarang yang awal-awal tuh ya, yang dingin gitu-gitu, beda banget jauh. Jadi dulu tuh dia tuh kayak lebih easy going, friendly, terus juga lucu karena dia tuh lagi kasmaran-kasmarannya gitu loh sama cewek. Jadi dia tuh suka sama cewek namanya Rachel dan dia ngungkapin rasa sukanya tuh lucu banget, kayak ya gitulah. Aduh, lucu banget, aku susah ngejelasinnya, tapi aku pas waktu baca itu kadang suka ketawa-ketawa gitu loh, karena ya gimana sih, orang kasmaran kan suka aneh-aneh aja gitu. Terus kalau misalkan masuk ke bagian yang kurang aku suka, pertama aku kurang suka sama hubungan mereka gitu, hubungan Ted sama Miles yang menurut aku itu toxic. Karena apa sih yang mau diharapin gitu dari hubungan yang kayak gitu, kecuali hamil mungkin. Dan sebelnya juga ada beberapa sikap Miles yang bikin aku gendek banget, bikin aku tuh pengen maki-maki dia gitu, kesel banget karena nyebelin banget. Aku ceritain gak ya di sini ya? Oke, ceritain aja deh. Jadi kayak mereka tuh having sex kan, terus udah kayak gitu Miles langsung pergi aja gitu, masuk ke kamarnya, nutup pintu, secara nggak langsung nyuruh si Ted buat pergi, buat pulang gitu. Setelah itu kayak aku pas waktu baca kayak what? Bener-bener jomplang banget itu loh Miles pas waktu masih SMA sama Miles yang lagi diceritain sekarang oleh Tate gitu. Dulu tuh dia kayak so sweet itu kan, gentleman, terus mau juga kan bertanggung jawab, terus mau ngambil resiko. Tapi Mel yang saat itu pas adegan itu benar-benar bikin kesel banget. Kayak udah gitu, nggak ada kata-kata lagi gitu, cuman good night, masuk ke kamar, tutup pintu. Kesel banget. Aduh, ya itu salah satu contoh dari apa yang kurang aku suka. Tapi sebenarnya itu yang bikin rame sih, itu yang bikin seru dari cerita ini, karena bodohnya Ted juga, dia udah digituin tetap aja diajak, ayo malam ini gas, ciao, langsung gitu kan. Jadi menurut aku itu bener-bener toxic banget sih, gak suka. Terus yang bikin aku gak suka, adegan serupa yang kayak gitu tuh terus berulang-ulang, ngerti gak sih? Jadi kayak Maya kangen gitu kan sama Tate, ngajak, Tate mau, udah kayak gitu, pas ketika mereka melakukan itu tuh mereka kayak yang suka sama suka gitu, tapi setelahnya dibikin sakit hati terus. Kesel aku teh. Hubungan mereka tuh sebenarnya mudah, tapi dipersulit sama Miles. Tapi sebelum ngejudge Miles, ada alasan dibalik sikap Miles seperti itu. Tapi kan karena pas waktu lagi bacanya tuh belum tahu alasannya apa, jadi kesel. Soalnya berulang-ulang sampai aku bosen. Jujur aku ngerasa bosen. Ya gitu aja, hubungan mereka tuh datar. Terus mereka melakukan ritualnya, terus kayak jadi oke, sepertinya bakal ada kemajuan gitu. Terus setelah hubungannya selesai, jatuhin gitu aja, tung, tung, tung. Terus balik lagi, gitu lagi, jatuh lagi, balik lagi, gitu lagi, jatuh lagi, kayak gitu. Ngerti gak sih? Jadi capek bacanya, bosen. Dan mohon maaf nih ya, alasan Miles tuh menurut aku kurang greget.
alasan kenapa Miles kayak gitu ya, berubah kayak gitu, kurang greget menurut aku. Jadi pas aku tahu teh kayak, oh oke. Tapi nggak cukup buat ngeiyahin sikapnya dia ke Tate gitu. Cara dia ngelakuin Tate kalau habis melakukan itu, nggak bisa di... Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Karena kamu kayak gitu dulunya. Nggak bisa. Kurang menurut aku. Tapi aku nggak boleh kayak gitu, karena kan ya mungkin menurut Mel itu tuh benar-benar sesuatu hal kejadian yang ngerubah 180 derajat hidup dia gitu kan. Tapi kadang ngerasa Miles gitu, come on gitu loh, move on. Gitu. Tapi dari novel ini tuh, dari ceritanya Miles dan Tate ini, aku tuh jadi belajar sesuatu. Yang pertama, kalau misalkan aku mau memulai hubungan yang baru, aku tuh harus berdamai dulu sama hubungan aku yang di masa lalu. Misalkan aku harus move on dulu. Gitu. Terus yang kedua, jangan mau kayak Tate. Gak enak cuy. Bayangin aja, lu cuma dipakai doang. Udah gitu, ya udah dicari pas waktu lagi pengen dipakai doang gitu. Kasarnya ya. Kesel kan? Jadi jangan kayak Tate. Segitu aja mungkin yang bisa aku omongin dari novel ini. Kalau misalkan kamu udah pernah baca juga novel ini, boleh sharing di kolom komentar hal apa yang bikin kamu suka atau hal apa yang bikin kamu nggak suka sama novel ini di kolom komentar. Ya, udah kalau gitu. Jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Like kalau kamu suka video ini, unlike kalau kamu nggak suka video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe kalau kamu belum subscribe channel ini. Dadah, ketemu lagi di video selanjutnya. 'Cause nobody ever loved me like you do. I love to see me from your